and listen me. Honorable, the leader of Darul Mukamah Boarding School, Mr. Ferry Setiawan. Honorable Mrs. of M. Darul Mukamah. Honorable Master of MTS Darul Mukamah. And my loving audience, ladies and gentlemen, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da hatta yaumil qiyamah amma ba'du. Firstly, the first, we are Muslim. Let's thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala, because has given us healthy and strong body until we can meet together in this place tonight. Secondly, greeting and praying to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. We say, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, because He has brought us from darkness to the lightness, from immoral to the immoral, until we can meet together in this place tonight. Thirdly, I am standing in front of you all to bring the ceremony by the title, The Last Stage. The first ceremony, opening. Let's we open our ceremony by the setting Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The next ceremony, raising the Holy Al-Quran by the reader Zaki Iqbal Hasiwan, the Typer Helpless. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina nuhu anin najwa summa ya'uduna lima nuhu an wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa masiyatir rasul wa iza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihillahu wa yaquluna fi anfusihim walaula yu'azzibunallahu bima naqul hasbuhum jahannama yaslawnaha fabi'sal masir. Ya ayyuhalladzina amanu iza tanajjatum fala tatanajawna bil ism فلا تتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجون بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. Innaman najwa minasy syaitan
ليحزن الذين آمنوا وليس بدرهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi 'anil syaraka'i wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala kulli hali. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuslihul qalba wal lisana min fasadil a'mal. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhul mufaddalul bil kamali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal. Amma ba'du. Segala puji Tuhan, segala puji bagi Allah yang maha merajai dan maha mengetahui. Dalam kesempatan acara kita malam hari ini, tak lupa pula kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Serta tak lupa pula kita bersyukur atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya yang telah dicurahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat menuju ke pondok pesantren Darul Muqamah dalam memperingati the last stage ini. Dan tak lupa pula kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kepala Kepondokan Pondok Pesantren Darul Muqamah, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Muqamah, yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Darul Muqamah, yang terhormat guru-guru Pondok Pesantren Darul Muqamah, dan yang terhormat Bapak Ibu wali murid serta abang-abang dan kakak-kakak alumni yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, dan yang terhormat kepada kawan-kawan serta adik-adik yang saya banggakan. Saya berterima kasih yang tak terhingga kepada hadirin dan hadirat, tamu undangan, Bapak dan Ibu wali murid serta guru-guru yang telah membantu dan mendukung acara ini. Terima kasih juga kepada alumni yang telah berkenan datang ke acara kita pada malam hari ini. Dan saya apresiasi kepada teman-teman santriwan dan santriwati yang telah berusaha dan mengupayakan kerjasamanya dalam bentuk pengembangan ide-ide penamaan panggung gembira kita ini, menentukan konsep-konsep penampilan yang ingin kita tampilkan, dan berlatih bersama-sama sehingga kita bisa menampilkan.
penampilan yang akan kita tampilkan pada malam hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat tamu undangan, Bapak dan Ibu wali murid, serta abang-abang dan kakak-kakak alumni. Apabila saya ada salah kata dalam bertutur, dalam berbicara dan perbuatan, dan juga saya minta maaf kepada guru-guru apabila saya ada salah bertutur kata dan bersikap dalam berorganisasi maupun dalam kegiatan sehari-hari. Dan juga saya minta maaf kepada teman-teman santriwan dan santriwati apabila saya ada salah kata yang tidak mengenakan di hati dan salah bersikap yang tidak mengenakan di diri terhadap teman-teman sekalian. Pesan-pesan saya untuk penerus organisator Osdamuk selanjutnya. Untuk penerus kami selanjutnya, siapapun orangnya, mau bagaimanapun keadaannya, berorganisasilah kalian. Berorganisasilah kalian. Berorganisasilah kalian yang menjadi lebih baik daripada kami. Jalanilah dengan ikhlas dan tulus serta semangat yang tak pernah putus. Jadikanlah diri kalian dalam berorganisasi yang terus berkembang, berkreatif dan berinovatif. Terbanglah setinggi-tingginya demi menggapai dan mewujudkan impian yang kalian inginkan. Jadikanlah diri kalian yang bertanggung jawab dalam berorganisasi serta bersolidaritas tinggi dan selalu bekerja sama sehingga kalian dapat mewujudkan impian, cobaan yang dihadapi serta masalah yang harus diselesaikan. Kami percayakan ini kepada penerus Osdamuk selanjutnya dan sekarang Osdamuk sedang menanti para organisator penerus selanjutnya. Cukup sekian dari saya pada malam hari ini. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kencang salam saya nampaknya, tapi tidak terjawab yang depan, di belakang berbunyi. Kita ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana li hadza wa kunna li an nastami'a laula an jama'ana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang pertama kita memuji kepada Allah. Kita bersyukur atas semua nikmat dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di tengah kondisi yang melanda wilayah Sumatera dan sebagiannya, saudara-saudara kita saat ini sedang merasakan duka dan musibah yang berat. Kita bersyukur kita masih dalam keadaan sehat, lapang keadaan kita, mudah urusan kita. Meskipun kadang-kadang kita diberikan kondisi cuaca hujan dan seterusnya, tapi itu masih bisa menjadi tempat kita untuk merasakan nikmat. Kita bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala pada kita, sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah, pembawa cahaya Islam yang menebarkan Islam dengan segala cinta dan jiwa raga, sehingga terang benderang pada kesempatan hari ini kita sebut namanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kami muliakan dan kami hormati Kepala Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Darul Muqamah, kemudian Kepala Madrasah Thanawiyah Pondok Pesantren Darul Muqamah, Bapak Ibu Majelis Guru, Asatidz dan Ustadzat, Bapak Ibu wali santri yang telah hadir, baik yang dari luar kota jauh-jauh ya, maupun yang masih di dalam kota, menyempatkan dan meluangkan waktu untuk hadir meramaikan dan menyaksikan beberapa kegiatan yang telah dipersiapkan oleh santri-santri kita. Kemudian para alumni yang telah hadir, nampaknya cukup banyak, alhamdulillah. Beberapa yang masih Ustadz tahu, sebagian lagi Ustadz mungkin belum pernah berjumpa ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian anak-anak kami di belakang panggung, di depan panggung, di atas langit, sedang terbang bersama sayap-sayap bidadari. Dimanapun saat ini perjuangan antum berada, antum adalah yang terbaik. Malam hari ini kita mengambil tema The Last Stage, sebuah panggung terakhir yang mungkin akan kita tampilkan di akhir tahun ini. Mudah-mudahan ini bukan the last stage forever, bukan untuk selamanya, tapi akan ada stage-stage berikutnya yang akan kita tampilkan di waktu yang akan datang. Kita tutup agenda 2025 dengan panggung yang sudah kita siapkan malam hari ini. Sedikit mungkin kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, majelis guru dan wali santri yang dimuliakan Allah, yang menyampaikan sambutan sekaligus laporan sederhana tadi adalah Ketua Osdamuk periode 2025 dan 2024-2025 yang telah menjalankan tugasnya lebih daripada 1 tahun, yang insya Allah secara periodik nanti di awal tahun 2026 akan kita reshuffle, diganti dengan kepengurusan berikutnya. Beberapa pencapaian yang telah dibimbing dan dilaksanakan oleh Osdamuk hingga hari ini, kita boleh apresiasi anak-anak kita. Saat ini kita katakan Osdamuk sebagai organisasi independen yang cukup kuat dan mandiri. Mereka sudah punya identitas yang lebih kuat, sudah ada administrasi secara resmi dan terbukukan, sudah ada logo, lambang, bendera dan seterusnya. Bahkan hingga hari ini sudah bisa mengeluarkan surat-surat dan secara sendiri, yang pada saat sebelum-sebelumnya masih berproses. Maka ke depan kita berharap semua kegiatan santri-santri kita di pondok, sekecil apapun usaha kita untuk meningkatkannya, maka kita akan upayakan agar setiap
potensi anak-anak kita berkegiatan maupun berorganisasi akan terus meningkat, berkualitas, dan menjadi semakin baik, berjaya di hadapan kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Guru, terutama pembimbing Osdamuk yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama ini. Malam hari ini mari kita nikmati penampilan-penampilan yang akan ditampilkan oleh anak-anak kita. Kurang dan lebihnya dalam segala persiapan ini, sedikit menceritakan saja, panggung ini sebenarnya adalah panggung yang pernah kita pakai di tahun 2024 di Hari Santri 1 tahun lebih yang lalu. Sudah kita coba rapikan kembali, sudah pindah posisi ke sana dan kemari karena kondisi hujan yang tak bisa kita kendalikan. Tetapi perjuangan dan semangat santri-santri kita untuk tetap ingin tampil di tengah lapangan ini begitu membara. Kami selaku pembimbing hanya bisa memberikan bantuan arahan dan ikut mendoakan. Meskipun sore tadi sempat diguyur hujan dan sebelumnya sudah sempat roboh panggung ini, tapi ditegakkan kembali dengan semangat juang yang luar biasa. Boleh kita apresiasi dan tepuk tangan. Kalau bukan karena semangat juang, maka ini semua akan menjadi begitu berat. Berkorban untuk pondok ini maka adalah berkorban untuk menciptakan kejayaan di masa depan. Pegang betul-betul baik para alumni, anak-anak ustaz masih santri. Ingatlah bahwa kehidupan ini adalah sebuah panggung aksi, bukan panggung sandiwara. Ya, panggung aksi. Beraksilah dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah, sehingga kita pantas untuk mendapatkan predikat yang terbaik, sehingga kita pantas untuk menjadi orang-orang yang dianggap baik dan diunggulkan baik oleh penduduk bumi maupun penduduk langit. Meski kita merasa lelah, meski kita merasa tidak cukup, tetapi Allah akan menguatkan kita, sehingga langkah kaki kita yang tadinya terasa lemah, hati kita yang terasa sudah hampir menyerah, jiwa kita yang sudah rasanya tidak lagi ingin melangkah, hari ini kita buktikan bahwa kita masih tetap bisa dan terus maju, menjadikan setiap kesempatan adalah sebuah perjuangan yang harus kita tampilkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang indah dan senantiasa terkenang baik bagi para santri dan seluruh hadirin sekalian. Sekaligus kita buka pada kesempatan ini secara resmi pelaksanaan kegiatan The Last Stage yang akan dipandu dan dilaksanakan oleh seluruh santri Darul Muqamah yang dimotori oleh Osdamuk. Kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh majelis guru, Bapak Ibu wali santri, seluruh tamu undangan dari alumni dan juga keluarga yang hadir. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi sedalam-dalamnya untuk kehadiran kita, dan mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan, karena berdirinya stage ini murni sebagai perjuangan para santri yang baik secara administrasi, keuangan, dan juga kegiatan lainnya hampir 100% dikerjakan oleh santri. Kami hanya membimbing, kami hanya mengarahkan dan membantu sedikit saja. Santri-santri kita adalah santri-santri luar biasa yang hadir telah berjuang. Mudah-mudahan semua yang dilakukan pada hari ini memberikan manfaat sampai masa yang akan dinanti. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربونا صغارا يا الله اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وعلى طاعتك اللهم اجعلنا القبر روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا القبر من كفار النيران ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Are you ready? The time has come. Let the show begin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Safe and sound. I can lift you up. I can show you what you wanna see and take you where you wanna be. You could be my love. Even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. We're safe and sound. We're safe and sound. Kepondokan Pondok Pesantren Darul Muqomah Al Ustadz Ferry Setiawan. Yang terhormat
al-asatidz wal asatidzah. Yang terhormat para tamu undangan yang hadir di malam ini, dan yang kami sayangi segenap santri putra dan santri putri yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitaba wal kitaba lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi nikmat yang sangat berlimpah sehingga kadang lupa sama tugas ngaji, lupa sama jadwal piket, dan lupa sama jodoh yang belum tentu ada. Dan alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai nikmat, dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat, sehingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan syaitan yang sesat. Yang kedua, tapi janganlah mendua, mari kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda kita, yakni Habibana wa Syifa'ana wa Karimana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sang proklamator yang tak pernah menaiki motor, seorang yang memiliki wajah tampan rupawan tetapi tak pernah digunakan untuk menggoda perempuan. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat jasa beliaulah kita dapat pergi dari zaman naik unta sampai zaman naik Toyota, dari zaman makan kurma sampai zaman makan pizza, dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamiyah. Thirdly, we are standing in front of you all to delivering about remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang berbahagia, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan yang dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pemikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat, tetapi tidak gawat karena masih banyak skincare di Alfamart terdekat. Karena telah terbukti sejak dahulu hingga sekarang maupun yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya para pemuda dan remaja merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Wahai para pemuda, mari tegakkan imannya. Harapan dan impian bangsa ada di tangan kita. Kita pewaris bangsa, satukan langkah kita. Jangan mudah menyerah, gapailah kesuksesan untuk Indonesia. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Galayaini, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadi syubbani amrul ummati wa fi aqdamiha hayatiha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan law
lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Menurut ayat di atas, jelas-jelas Allah memperingatkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental, ataupun intelektual, sebab ini bisa menyebabkan kemunduran. Karena modal utama mereka dalam membentangi diri dari bencana tersebut adalah tingkat intelektualitas serta pemahaman manfaat dan mudarat dari sebuah pergaulan dan media, sehingga hal ini bisa memudahkan remaja dan pemuda dalam proses filtralisasi budaya, sehingga mereka terbebas dari taklid buta alias terbebas dari budaya ikut-ikutan. Karena hadirin, jika keluarga lemah, negara pun pasti goyah, pembangunan tidak terarah, anak-anak bangsa bermoral rendah, sehingga mustahil terbentuknya Maudatun Thayyibah. Profesor Dr. B.J. Habibie pernah mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang sangat kita takutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi-generasi remaja dan pemuda, yakni mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Padahal hadirin, di negeri tercinta ini sejarah telah membuktikan sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan berbagai organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Skopje, Trikoro Darmo, Jong Islaman Tenben, bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua menjadi The Grand Old Man, istilah Bung Karno menjadi The Stuttgart, bahkan menjadi The Founding Father pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut mengajarkan kepada kita semua selaku remaja dan pemuda saat ini dan yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa bangsa dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Rijalul Godi Sabanul Yaum, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Sebagai contoh bagi remaja dan pemuda sebagai generasi penerus bangsa, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakutsu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Dengan demikian, ayat tersebut merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi pemuda-pemuda beriman dan teguh pendirian. Kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda gagah yang pandai mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar membela keyakinan. Oleh sebab itu, sebagai remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan
langkahkan kaki ke depan dan teguhkan pendirian. Hadirin, jika sikap ini yang diaplikasikan oleh para remaja dan pemuda kita, maka Allah akan menjamin keberkahan bagi bangsa kita tercinta ini. Setidaknya, hadirin, ada 5 olah yang harus kita kerjakan, yakni olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi kuat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda sebagai generasi bangsa, maka generasi penerus bangsa dapat melanjutkan estafet perjuangan yang meraih prestasi gemilang pada masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimana wa rahimakumullah. Dari uraian tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemuda merupakan penerus estafet perjuangan bangsa. Maka pemuda harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa dan agama. Hal ini juga menjadi tanggung jawab kita bersama supaya tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik fisik, mental ataupun intelektual. Pemuda-pemudi Islam, bangunlah, panggilan jihad rangkumkan, nasihat Muhammad dengarlah, rendahkan hati dan jiwa, di dalam persatuan sirnakan perpecahan, di dalam persatuan binalah perdamaian, bersatulah demi kalam Tuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, akhir kata sampai di sini kami menyapa. Segala benar hanya milik Allah semata. Banyak salah, kami hanya manusia biasa. Jika saudara-saudari sekalian berkenan mengakhiri syarahan ini, terima kasih. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Musi Tower. Telah
dari cewek. Datangnya ke Cibubur kepiting 2 ekor. Cabut dalam melengkapi hidung gigi rongga. Sampai kita dulu di ujung raja tunggal sinangga. Selamat datang di tanah kami memanggilnya tanah Nusantara. Selamat datang di anunya nirmala Nusantara. Give it.
Everywhere I go, with the big bag, yeah. 지금 몰라차 우리 yeah, yeah. Big box, yeah, yeah. 내 목소리 자체가 음악. Everywhere I go, bring the big box. chicken down, chicken down. Everywhere I go, bring the big box. Chicken down, chicken down. Berdirinya saya di sini untuk mengisahkan suatu kisah yang berjudul Pondok Itu Indah. Pada suatu hari, ada seorang anak nakal yang disuruh orang tuanya untuk masuk pondok. Dani nggak mau mondok. Udah, kamu mondok aja. Ayah takut kalau kamu di luar, kamu salah pergaulan. Enggak, Dani nggak mau mondok. Apa yang bisa Dani harapkan di pondok? Udahlah bosan, nggak bisa megang HP, dan juga Dani jauh dari pacar Dani. Dah, ayah nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus mondok. Besok kita berangkat. Keesokan harinya, mereka pun berangkat ke pondok. Setelah sampai di pondok, mereka bertemu dengan Ustadz. Saksikan terus kisah ini.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak, silakan duduk. Mari saya bantu keperluannya. Ini dia Ustaz, anak yang mau saya masukin pondok itu. Tolong dijaga baik-baik ya Ustaz. Iya Pak, saya akan menjaga Dani seperti anak saya sendiri. Lah, anaknya yang mana Pak? Lah, iya ya, anaknya kemana ya? Nyariin ya? Ayo Dani, kita keliling sambil melihat asrama kamu. Enggak mau. Ayah, jangan tinggalin Dani. Sudah, kamu jangan nangis lagi. Di sini enak kok. Kalau kamu bosan, bisa bareng sama ikan, biawak, juga lintah. Setelah selesai mengelilingi asrama, Dani pun berjumpa dengan si Biu. Kamu santri baru ya? Iya, saya santri baru. Emangnya kenapa? Apa alasan kamu masuk ke pondok ini? Saya disuruh sama ayah saya. Sebenarnya sih saya nggak mau masuk pondok. Oh iya, ngomong-ngomong kita belum kenalan nih. Kenalin, nama saya Abiu. Kalau nama kamu siapa? Kalau nama saya Dani. Salam kenal ya Dani. Setelah mereka berkenalan, mereka pun selalu bersama sampai suatu ketika. Hei, anak baru, sini kamu. Saya bang. Ya iyalah, siapa lagi kalau bukan kamu. Oh, kirain orang lain. Sebagai santri baru, kamu harus mengikuti perintah kami. Perintah apa bang? Yang pertama, kamu harus sapa penonton. Halo guys. Assalamualaikum. Udah bang, segitu doang. Oh, kamu antangin. Antangin? Bukan nantangin ya? Oh iya, lupa. Kamu tunggu aja yang kami lakukan selanjutnya. Setelah kejadian itu, Dani pun berencana untuk mengerjai mereka. Biu, aku boleh nggak curhat sama kamu? Curhat dong, Ma. Jadi gini Biu, semalam aku dikerjain sama senior-senior itu. Kasihan, kasihan, aduh kasihan. Kasihan, kasihan, aduh kasihan. Nah sekarang aku punya ide. Gimana kalau kita kerjain mereka? Boleh juga tuh. Emangnya rencana kamu apa? Gimana kalau kita prank mereka? Ide yang bagus tuh.
Setelah memikirkan rencana untuk membalas dendam, Dani pun melancarkan rencananya pada malam hari. Biu, gimana rencana kita? Jadi nggak? Sekarang? Ya iyalah sekarang. Masa nunggu kita jadi presiden dulu? Bisa hancur negeri ini. Ayolah kita laksanakan rencana kita. Gaskan cuy. Setelah selesai berbincang-bincang, mereka pun menuju ke kamar seniornya. Bukan pintunya, aku di belakang. Aku di belakang. Siapa tuh? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Bercanda mulu, kali ini serius. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Pasti ini ulah Dani dan temannya si Biu itu. Lihat aja mereka. Dan keesokan harinya, mereka pun berjumpa di sebuah taman. Hahaha, lucu kali cuy, lihat orang itu kaget. Hai kalian berdua, kalian kan yang ngerjain kami dari malam? Lah, siapa suruh kamu ngerjain saya duluan? Salah orang bos. Oh, berani kamu nantain kita. Ayo, sini lawan saya. Ya udah, ayo. Kamu pikir saya takut sama kamu? Jadi ini Ustaz, dia duluan yang cari masalah. Lah kok aku? Lah kan emang kamu. Udah kok malah jadi ribut. Satu-satu kalau mau ngomong. Iya Ustaz, maaf. Jadi gini masalahnya. Dari awal masuk, saya sering banget dikerjain sama mereka Ustaz. Jadi saya nggak terima kalau digangguin terus. Terus tadi malam saya kerjain mereka. Jadi begitulah ceritanya. Kamu, Raja, Randy, belum tobat juga kamu untuk masalah, bukan yang ngasih contoh yang baik sama adik-adiknya. Kamu juga Dani, kalau begini terus kapan masalahnya mau selesai? Jadi begini ya anak Ustadz yang saya sayangi, ada sepotong hadis yang menjelaskan tentang berbuat baik. Kalau Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi begitu ya anak-anak Ustadz yang saya sayangi, lagipun nggak ada ruginya kalau kamu berbuat baik sama sesama kamu. Fahimtum anak-anakku? Bagus, kalau kalian paham, kalau begitu salaman dulu. Bermaaf-maafan, hilang dendam habis marah di hari lebaran. Berjabat dan tangan sambil bermaaf.
Setelah selesai berdamai, mereka pun hidup bersama-sama. Cukup sekian drama tentang Mondok Itu Indah. Saksikan terus kisah selanjutnya di pentas seni yang akan datang. Maafkan atas kata-kata saya yang kurang menyenangkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Assalamualaikum. Hai guys. Mari semua takkan dan taulai, bola suka-suka kami dendangkan. Ini hanyalah sekadar gurauan untuk semua sebagai hiburan. Perkenalkan, nama saya Naila, saya orang Timur. Bahaba, Lan Nabila, nama orang Aceh. Kenal nak jenengku Ija, kulo saka Jawa. Sayangnya pun terlesa estu yang dereng saged nuruti apa karepmu, tapi ojo sumelan ana dina liyane bakal tak upayake buka piye carane. Para Lukito Basuo, nama Ambo Kesha, Ambo orang Minang. Kenalkan, nama awak Syahadah, awak orang Melayu. Pangestu kenal nak, nami abdi Mimi, abdi teh orang Sunda. Anggo au, buarku simita, au halak Medan. Hai dan sadanya, kami ini yang menampakkan drama kabaret dan menceritakan tentang seorang santri yang jatuh cinta, tapi harus fokus jauh cita-citanya. Annual Matricular Day, para santriwati berkumpul setelah makan malam. Mereka sedang berbincang-bincang dan saling bertukar cerita tentang cita-cita mereka. Ija, cita-cita kamu mau jadi apa? Belum tahu Siti, tapi Ija pengen berkeliling dunia seperti ke Inggris. Semoga latang tercapai cita-citamu ya kan? Lihat nih, anak jumpa surat. Hah? Surat? Di mana? Tadi waktu Ana dari Matbah mau jalan ke sini. Kalau dilihat-lihat sih tujuannya ke Ija. Soalnya ada nama Ija di sini.
Apa dari dia ya yang aku kagumi selama ini? Ah, nggak mungkin lah. Lagi ngapain kalian di sini? Ini Ti, Ija dapat surat dari santri putra kayaknya. Astagfirullah. Ija, tujuan Ija mondok di pesantren ini kan untuk menuntut ilmu agama, fokus sama cita-cita, bukan cinta-cinta. Mengirim dan menerima surat kan melanggar aturan pondok. Ti jangan seuzon dulu. Kita kan belum tahu isinya apa. Mending kita baca dulu. Assalamualaikum ya Ukti. Aku dengar-dengar kamu mempunyai perasaan kagum kepadaku. Benarkah itu ya Ukti? Jika memang benar, mungkinkah kita memiliki perasaan yang sama? Parahmu yang indah, suaramu yang merdu, dan sifatmu yang baik dan sopan. Maka balaslah suratku ini. Akhir kata, Assalamualaikum Ukti. Ada apaan nih? Kok rame-rame? Mazal mubtada wal khobar. Dari mana aja kau? Kan ketinggalan berita jadinya. Wih, hot kali nampaknya. Apaan tuh? Gak ada apa-apa kok, Ti. Alak le, nana menak me. Tuh ngapa kau salah tingkah? Bohong aja kau nih. Ini loh Ti, si Ija dapat surat tapi nggak tahu dari siapa. Kayaknya sih dari Banin. Oh, udah, nggak usah dipikirin. Setelah selesai berbincang, mereka pun bergegas untuk melaksanakan sholat Isya. Dan setelah selesai sholat Isya, mereka pun bergegas untuk... Malam ini kita setoran ya? Kayaknya iyalah, kan kita udah lama nggak setoran. BTW, hafalan kalian sudah sampai mana? Kalau aku tumba ya, alhamdulillah udah surah Al-Waqiah. Kalau yang lainnya udah sampai mana? Aku sih di surah Al-Mursalat. Kalau Anati baru surah Al-Insan. Kalau ukti kita satu nih, gimana hafalannya? Alhamdulillah udah surah Al-Imran. Wah, udah pada jauh-jauh semua ya hafalannya. Aku masih di surah Al-Baqarah. Jangan gitu, nggak boleh nyerah. Kita kan sama-sama menghafal di sini. Ya udahlah, ayo kita sama-sama menghafal. Bentar. Hei, jangan runggus. Kok melamun terus kau dari tadi? Mikirin surat yang tadi ya. Lagi sauti. Yakin kau nggak mikirin surah yang tadi? Nampaknya kau diam-diam aja dari tadi. Kalau gak mikirin itu, anti mikirin apa? Udah. Lebih baik kita lanjut menghafal aja. Kuputuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan. Allah beri aku kekuatan. Syahadah, tolong simain hafalan aku dulu. Sini, ana simain. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufilahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika tahfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da zalika falahu adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum
mataku. Wah, lancar kok. Ya udah setoran sana. Soalnya Ana udah setoran. Iya, ini mau setoran, tapi antriannya masih panjang. Mereka masih pada setoran. Putih, ada yang nampak orang tes Ija. Tuh dia. Ija, kok dicariin tuh disuruh setoran? Iya, setoran dulu sana nanti. Udah nggak ramai kok. Ana belum hafal, Ti. Tumben, biasanya anti yang oleh setoran awalan. Sulit, Ti. Nggak ada yang sulit. Kalau kata Ustaz Ferry, mudah kok. Cuma 30 juz. Jangan cuma gara-gara surat itu kau jadi nggak setoran dan nggak fokus sama cita-cita kau. Ija, dalam surah Al-Isra ayat 32 kan udah dijelaskan. Janganlah kau mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, Muti, Ija memang mempunyai rasa kagum, tapi Ija harus ingat pesan orang tua Ija dan fokus sama cita-cita Ija. Kawanku semua, apakah cita-cita Anda? Bila kita dewasa, jangan hamparkan hati orang tua. Mestilah ada wawasan, mesti berbakti pada negara. Setelah mereka setoran dan menasihati Ija, mereka pun masuk ke dalam asrama untuk beristirahat karena hari sudah larut malam. Tetapi tidak dengan mereka bertiga yang masih asik bercerita. Ngomong-ngomong, bentar lagi tamat ya. Perasaan baru aja kemarin kita mendaftar di pondok ini. Sebentar lagi kita akan meninggalkan pondok ini beserta kenangannya. Iya, nggak terasa ya. Suka dan duka telah kita lewati bersama. Dengar-dengar kau mau ngabdi di sini ya, Syad? Insya Allah, kalau orang tua Ana bolehin. Lagian pun berat juga Ana meninggalkan pondok ini, walaupun cuma 3 tahun Ana di sini. Apalagi kalian yang 6 tahun di sini. Uti, kami jumpa surat di dekat kasur. Aduh, surat dari siapa lagi ini? Ini surat misterius dari mana lagi? Apa untuk Ijah lagi? Udah, dibanding lama-lama, mending kita baca sama-sama. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, surat yang kalian jumpa saat itu ditulis oleh Ustazah sendiri. Ustazah ingin melihat siapa yang tetap fokus pada cita-citanya dan siapa yang mudah goyah oleh hal-hal yang belum waktunya. Ini bukan permainan cinta, ini ujian amanah. Pesan Ustazah, kalian sebentar lagi tamat. Di luar sana akan banyak surat-surat kehidupan yang akan menguji kalian. Pilihlah cita-cita kalian dulu, cinta akan datang saat kalian sudah siap. Apa? Jadi surat yang Mimi temui itu surat yang Ustazah buat untuk menguji kita. Halak le, nana menak me apungnya pi. Ija udah GR lagi. Hahaha, malu lah Ija. Udah pede tingkat dewa, rupanya bukan dari yang dikagumi. Duh, malunya. Makanya, lain kali jangan langsung mikir ke situ. Berakhir sudah drama kabaret kami dan akhirnya kita semua sadar. Kadang cinta itu bikin senyum, tapi cita-cita yang bikin hidup naik level. Baper boleh, gagal fokus jangan. Karena cinta tanpa masa depan itu kayak HP tanpa sinyal, ada tapi nggak guna. Jadi sebelum ngomong I love you, mending pastiin dulu we are improve ourselves. Malam ini kami tutup cerita, tapi bukan semangatnya. Ingat ya, cinta bisa nunggu, tapi kesempatan nggak selalu datang 2 kali. Fokus dulu jadi versi terbaik dari diri sendiri. Nanti cinta yang berkualitas bakal datang otomatis. Kayak natif COD. Terima kasih sudah menyaksikan drama kabaret kami. Ingat pesannya, utamakan cita-cita dulu, biar nanti cinta yang datang nggak sekedar singgah, tapi sinkron. Without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way,
from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
Aku lagi nih.